Halo guys. Gas. Hari ini kita mau kemana guys? Kita mau ke museum DPR nih. Mau mengunjungi museum DPR, mau liatin tempat tidur DPR, Gorden 3M, dan sebagainya. Oke deh, sampai jumpa di tempat museum nanti. Dadah. Kalau kita udah sampai, jadi kita lagi nyari pintu masuk buat ke museumnya. Ya guys, tadi kita habis dapat ini name tag, terus kita juga habis sholat. Lihat, ini kita habis sholat di Masjid Baitur Rahman di kompleks DPR MPR. Lihat, halo guys, say hi guys. Dingin ya? Ya, kita habis sholat, baru kita habis ini mau lanjut ketemu Pak Alif di Museum DPR RI. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Pradana dari kelompok 1. Di sini kita mengunjungi ke Museum DPR RI. Ayo ikut saya masuk ke dalam. Langsung dalam. Oke. Baiklah, di sini kita sudah sampai di Museum DPR RI bersama saya Niko Farezi dengan Bapak siapa Pak? Vicky. Bapak Vicky Pak. Iya. Salam kenal Pak, saya Niko Farezi dari SMA Negeri 47 Jakarta. Baiklah Bapak, di sini ada karya apa aja ya Pak? Jadi di DPR RI ini kita punya beberapa koleksi sebagai DPR RI dari masa-masa kemajuan bangsa memiliki DPR RI. Halo, kembali lagi bersama saya Niko Farezi. Di sini saya akan berbincang dengan Bapak Vicky. Pak, maaf, ini untuk museumnya didirikannya tahun berapa ya Pak? Kalau museum DPR ini didirikan pada tahun 91, terus tapi untuk pengelolaannya secara pengelolaan benar-benar dikelolanya itu mulai revitalisasi tahun 2015. 2015 ya Pak. Untuk struktur kepanitiaannya itu Pak, apakah di sini ada struktur kepanitiaannya baik dari siswa sampai Untuk pengelolaannya itu strukturnya kita di bawah bagian rumah dan pengelolaan museum itu biro protokol dan Sekretariat Jenderal DPR RI. nanti ada di bawah taman ini. Nama saya di kelas Fisika. Saya penelitiannya bisa dijelaskan. Oh ya, jadi koleksi ini adalah media fungsi sidang di masa persidangan KNIP yaitu di Jogja tahun 1947 sampai 1949. Ini juga Pak. Iya, ini fungsi asli dan setelah dipakai KNIP waktu itu sempat juga dipakai oleh DPRD Jakarta. Nanti pada akhirnya tahun 91 itu dikirim ke Jakarta menjadi koleksi di Museum DPR RI. Halo, kembali lagi bersama saya Renara. Di sini saya dengan Kak Evel. Oke Kak, saya mau membahas sedikit dan mengetahui tentang area yang ada di belakang kita ini. Itu latar belakang karya ini dipamerkan di sini apa sih? Nah, kalau di sini ada meja yang kursi yang digunakan oleh presiden, kemudian wakil presiden, dan juga yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini ada kursi yang digunakan oleh ketua DPR pada tahun 1950 hingga tahun 1960. Dia ada ketua DPR, kemudian ada juga wakil presiden. Nah ini dulu digunakan ketika namanya adalah di lapangan Banteng, jadi kantor gedung DPR di sana sebelum
gedung DPR itu berpindah di sini. Oke, untuk tahun pembuatannya ini sekitar tahun berapa sih Kak? Kalau kursi ini tahun pembuatannya saya belum bisa memastikan untuk tahun pembuatan, tapi yang jelas sudah dipakai ketika tahun 1950. 1950. Dulu sudah pernah digunakan untuk pelantikan presiden. Pelantikan presiden. Terus untuk jenis yang kayu yang digunakan dalam kursi ini tuh jenisnya apa? Kalau ini ada penggabungan dua unsur. Kalau untuk kayunya itu adalah kayu jati. Kemudian untuk presiden dan wakil presiden ini beda dengan yang untuk ketua DPR dan wakil ketua DPR ini menggunakan jok atau bosa berwarna merah. Kemudian untuk yang ketua dan juga wakil ketua DPR ini menggunakan rotan, anyaman rotan. Dan yang menjadi pembeda lagi adalah presiden dan juga wakil presiden dan juga ketua DPR itu di kursinya ada ukiran Garuda. Untuk peristiwa di balik kursi ini selain pelantikan presiden dan ketua DPR, apakah ada lagi Pak selain peristiwa tersebut? Ini juga dulu pernah dipakai ketika ada kunjungan presiden Soviet, yaitu Nikita Khrushchev, memakai kursi yang Itu sekitar tahun berapa ya? itu sekitar tahun 50. 50 ya. Terus ini digunakan sampai sebelum gedungnya ada, pernah juga di kantor di dekat Senayan sini juga digunakan ketika ada presiden. Mulai tidak digunakan itu di tahun 60-an atau 60-an di sini mulai kembali di tahun 1990. Terima kasih Kak buat informasi jenis karya yang ada di kantor. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari Kak Apple. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali kepada saya Pak Rizal Abdis Ibrahim. Di sini saya sudah bersama Kak Epal sebagai pendamping wisata kita kali ini. Oke Pak Epal, sedikit pertanyaannya, untuk jumlah kamera yang ada di sini kira-kira ada berapa ya? Ada koleksi yang ada di museum ini ada sekitar 300 koleksi. Dari 300 jenis karya yang dipamerkan di sini, jenisnya ada karya apa aja Pak? Musik atau Karya-karya yang ada di sini sebagian besar itu adalah furnitur atau perabotan untuk sidang, yaitu yang tadi sudah dilihat ada meja kursi untuk sidang, kemudian ada podium, kemudian ini ada juga meja kursi sidang, papan sidang, ada mesin ketik, ada paksa telepon, kemudian ini ada namanya side plan sebelum bangunan gedung ini. Kemudian nanti juga di sisi berikutnya ada lukisan kaca ini. Oke, jadi kita di sini masuk ke dalam ruang paripurna. Oke, kita lanjutkan mewawancara dan menganalisis karyanya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semuanya. Nama saya Maki Jajang Mulya. Di sini saya ditemani oleh Pak Evi. Sebelumnya Pak Evi, saya ingin bertanya mengenai gedung ini dalam segi berbeda arsitektur sendiri. Nah, sebelumnya kita tahu kalau misalkan gedung ini sangat unik sebagai berbagai proses di sini. Pak Evi, saya ingin bertanya tentang pertama itu tentang filosofi sendiri. Gedung ini benar ya seperti
disampaikan bahwa gedung ini unik karena gedung ini tidak ada tiang penyangga vertikal dari bawah ke atas, dan gedung ini ditopang oleh dua busur yang berbeda. Terus secara filosofis sebenarnya gedung ini berbentuk kubah, dan kubahnya itu dalam filosofinya itu bentuknya itu adalah kepakan sayap burung Garuda. Kemudian untuk penyangganya ini ada dua, ini sebagai cengkraman dari kaki. Nah, untuk filosofinya dan dari segi pemekaran sendiri, itu saya akan bertanya tentang desainnya dan desainnya. Jadi gedung ini dibangun itu mulai tahun 1965. Yang dulu itu prakarsanya itu adalah presiden pertama, yaitu Bung Karno, yang dulu menginginkan sebuah acara namanya CONEFO, Conference of the New Emerging Forces. Jadi dulu adalah lembaga tandingan untuk menandingi PBB. Nah, terus Presiden Soekarno mengadakan sayembara siapa orang Indonesia yang membuat desain arsitektur bangunan yang paling unik yang akan dijadikan sebagai gedung ini. Nah, dulu diadakan sayembara dan diikuti oleh 6 peserta. Nah, yang paling unik itu adalah desain karya dari arsitektur namanya Insinyur Suyudi. Nah, terus Insinyur Suyudi hanya bisa membuat desainnya, dan untuk konstruksinya itu dulu dibantu oleh namanya Insinyur Sultan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Hadi untuk telah menjelaskan tentang berbagai hal, mulai dari sejarahnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mika Farizi dengan Kak Apple. Di sini kita akan membahas atau menganalisis suatu karya yang ada di depan saya ini. Terutama meja pimpinan untuk DPR RI dan kursinya. Maaf Kak, untuk mejanya ini terbuat dari bahan apa ya? Jadi mejanya itu ada dari kayu, dan meja serta kursi ini sudah ada ketika gedung ini baru saja pertama kali dipakai, yaitu pada tahun 1968. Dan ini ada 5 kursi. Ini digunakan untuk pimpinan DPR. Yang ada ini untuk ketuanya. Kemudian di sini ada juga satu kursi dan juga satu kursi yang warnanya coklat ini. Itu digunakan untuk presiden dan juga wakil presiden. Tapi sampai untuk sekarang ini masih digunakan untuk ruang rapat atau tidak? Gedung ini, di ruangan ini hanya digunakan setiap 5 tahun sekali, yaitu untuk pelantikan anggota MPR, anggota DPR, dan juga anggota DPD Republik Indonesia. Kemudian 5 tahun sekali juga digunakan untuk pelantikan presiden dan juga wakil presiden, serta 1 tahun sekali setiap tanggal 16 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Farizal Hafiz Ibrahim. Di sini saya sudah berada di ruang utama gedung atau ruangan paripurna pertama. Di sini saya akan menganalisa karya yang ada di belakang saya bersama dengan Kak Apple. Melalui Kak Apple kita bisa mendapatkan informasi berbagai macam seperti latar belakang, tema, unsur, jenis karya, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Kak Apple. Oke Kak, perkenalkan saya Farizal. Sebelumnya saya mau tanya, latar belakang atau sejarah pembuatan patung Garuda ini apa ya? Jadi patung ini sudah ada di ruang paripurna 1 ini sejak tahun 70-an. Sejak tahun 70. Patung ini dulu dibuat oleh seniman dari Bandung, namanya Gregorius Sidarta. Jadi
ITB. Gregorius Sigarta dari lulusan ITB. Bahan atau media yang digunakan apa ya Kak? Bahan yang digunakan untuk membuat patung adalah salah satu logam mulia, yaitu perunggu. Ya, pertanyaan terakhir. Filosofi patung Garuda ini diletakkan di depan itu apa ya Kak? Kan bisa tuh di samping sebelah sini, di sisi sini, atau di sebelah belakang. Itu kira-kira ada filosofinya Kak? Dari estetikanya ini diletakkan di sisi tengah depan ini. Kalau misal begitu orang masuk ke sini langsung pandangannya tertuju kepada karya seni ini, yaitu burung Garuda Pancasila yang merupakan simbol dari negara kita. Terus ini juga dipasang di yang pimpinan DPR RI ini juga berfungsi untuk mengawasi semua anggota dewan yang lagi ada di ruangan ini supaya kerjanya itu sesuai dengan amanah. Jadi kesimpulannya adalah patung Garuda Pancasila yang ada di belakang saya sudah dibuat sejak tahun 1970 oleh seniman yang bernama G. Sidarta, yaitu lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Oke, media yang digunakan untuk membuat patung ini adalah perunggu dari hasil campuran tembaga dan timah, lalu menghasilkanlah patung Garuda ini. Patung Garuda ini juga memiliki filosofi, yaitu diletakkan di depan atau belakang dari meja ketua sidang dewan yang berfungsi sebagai pengamat atau mengawasi kinerja dari para dewan, sehingga kerja para dewan sesuai dengan dasar negara atau yang diharapkan oleh rakyat, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.